Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi ini meskipun tidak bisa tatap muka secara langsung dikarenakan masih situasi pandemi. Adapun topik yang akan kami bahas adalah asuransi jiwa unit link. Perkenalkan, nama saya Irsania Safitri sebagai moderator. Pada hari ini, saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Ferdi sebagai penyampai materi, Ajahra dan Siti Nuraini sebagai peserta penanya, Dini dan Siti Rohma sebagai peserta penyangga. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, sesi pembukaan, yang kedua, sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama. Pembukaan, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Pak Ferdi. Baik, selamat sore semuanya. Kita langsung mulai saja ya ke materinya. Selamat sore, Pak. Ya, Sore, Pak. kita langsung saja masuk ke materinya. Oke. Pertama, saya jelaskan dulu apa itu asuransi jiwa ya. Jadi, asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang berkaitan erat dengan jiwa seseorang. Jadi asuransi jiwa itu, asuransinya itu kayak memberikan sejumlah uang pertanggungjawaban atas musibah yang diterima oleh seseorang. Next. Selanjutnya, manfaat asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini memiliki beberapa manfaat ya, di antaranya itu yang pertama sebagai proteksi dari risiko meninggal dunia. Jadi orang yang mengasuransikan jiwa ketika meninggal, nah anggota keluarganya itu mendapatkan pertanggungan yang berupa uang tunai untuk bantuan kehidupan sehari-hari. Manfaat yang kedua yaitu ada santunan untuk cacat atau permanen atau cacat sebagian. Selanjutnya ada memastikan kelangsungan hidup keluarga atau ahli waris. Kemudian ada membantu mengelola keuangan dengan baik, lalu mencegah terjadi kerugian besar. Next. Oke, kita masuk ke materi utama ya, karena materi utama kita ini yaitu asuransi jiwa khususnya di unit link. Jadi asuransi jiwa unit link adalah salah satu jenis produk asuransi yang menanggung risiko personal tertanggung yang jenis asuransinya mengombinasikan dua produk keuangan, yaitu asuransi dan produk investasi. Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menggabungkan produk asuransi dengan produk investasi. Produk unit link ini dipasarkan pada tahun 1998. Next. Baik, jenis-jenis unit link ini dibagi menjadi berdasarkan pembayaran premi, berdasarkan penempatan dana, dan berdasarkan tujuan investasi. Ada 3 poin ya. Di dalam 3 poin ini dibagi lagi menjadi beberapa unit. Yang pertama ada unit link premi tunggal, yaitu nasabah berkewajiban membayar premi tunggal secara sekaligus di muka. Lalu ada unit link premi secara berkala. Pembayaran preminya ini jadi dibayar tidak langsung di muka tetapi bisa diangsur. Kemudian ada unit link pasar uang. Untuk mempersingkat waktu saya sebutkan saja ya bagian-bagian dari jenis-jenisnya. Nah, berdasarkan penempatan dana ini dibagi menjadi 5. Ada unit link pasar uang, lalu unit link pendapatan tetap, unit link campuran, unit link saham, dan unit link syariah. Lalu ada unit link berdasarkan tujuan investasi. Ada tujuan investasi untuk bidang pendidikan, dan ada juga untuk dana pensiun. Next. Nah, selanjutnya manfaat asuransi jiwa unit link. Manfaatnya yang pertama memiliki manfaat ganda. Manfaat ganda ini itu yang pertama itu untuk
asuransi jiwa, kemudian untuk investasi. Asuransi jiwa ini maksudnya adalah proteksi diri ya ketika seseorang meninggal seperti yang saya jelaskan pertama tadi. Yang keduanya adalah untuk investasi. Yang selanjutnya manfaatnya adalah untuk masa pertanggungan panjang, lalu memudahkan proses investasi, dana lebih fleksibel, dan memiliki fasilitas cuti premi. Next. Selanjutnya, kekurangan asuransi unit link. Yang pertama, premi cenderung lebih tinggi. Jadi, biaya untuk asuransi unit link ini lebih tinggi harganya daripada asuransi yang lain. Kemudian, tidak ada jaminan keuntungan. Lalu, manfaat investasi cenderung kecil, nilai perlindungan lebih kecil, dan biaya asuransi yang terus meningkat setiap tahunnya. Next. Cara kerja unit link. Jadi cara kerjanya itu yang pertama, premi akan masuk ke instrumen investasi yang sudah dipilih sebelumnya. Jadi sebelum masuk ke instrumen investasi, kita memilih dulu ingin ke instrumen yang mana. Lalu ada biaya administrasi, yaitu nilai polis dari hasil investasi. Nilai polis yang dapat dicairkan jika semua biaya tersebut sudah terbayarkan. Jadi nilai polis itu yang sudah kita bayar bisa dicairkan kembali jika semua biaya tersebut sudah terbayarkan. Selanjutnya, nilai polis akan tetap aktif selama nilai polis cukup untuk membayar biaya proteksi asuransi. Next. Karakteristik asuransi unit link. Karakteristiknya yaitu untuk melindungi sekaligus berinvestasi. Proses penarikan sangat fleksibel, biaya yang dikenakan diketahui oleh nasabah karena rincian biaya diinformasikan. Pilihan investasi ditentukan oleh nasabah, dan nilai investasi yang berjalan secara spesifik dilaporkan kepada nasabah. Next. Selanjutnya, perbedaan antara asuransi jiwa murni atau yang disebut dengan tradisional dan asuransi jiwa sekaligus investasi atau unit link. Perbedaan ini yang pertama ada di bagian nilai tunainya, lalu jumlah premi yang harus dibayar. Nah, jumlah premi yang harus dibayar ini kayak yang tadi sudah dijelaskan ya, untuk unit link ini jumlah preminya lebih tinggi dibanding asuransi jiwa yang murni. Lalu masa perlindungan, cuti premi, dan periode pembayaran. Next. Nah, selanjutnya nih perusahaan-perusahaan asuransi yang menyediakan produk unit link ya. Yang pertama ada Prudential, lalu Allianz, Sequoia Life, BNI Life. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator kegiatan hari ini. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Pak Ferdi. Langsung saja untuk sesi tanya jawab kita mulai. Saya persilakan bagi peserta yang ingin bertanya untuk on mic. Saya mau bertanya. Saya ingin bertanya. Ayo. Saya dulu ya. Dilihat dari manfaat asuransi unit link yang terdapat fasilitas cuti premi. Pertanyaannya, bagaimana resiko yang timbul jika kita mengambil untuk cuti premi? Itu saja, terima kasih. Baik, saya jawab dulu saja ya. Pertanyaan dari Zahra. Manfaat unit link terdapat fasilitas cuti premi. Pertanyaannya, risiko yang timbul jika mengambil cuti premi. Akan langsung saya jawab. Produk asuransi unit link ini biasanya menawarkan nasabah untuk membayar premi sampai periode tertentu, misalnya 10 tahun. Nah, setelah itu nasabah nggak perlu membayar premi lagi. Tapi meskipun demikian, nasabah tetap dapat menikmati manfaat asuransi hingga usia yang tua ya, seperti 99 tahun. Nah, itu dia masih mendapatkan manfaatnya. Begitu, Pak Zahra. Oh, begitu ya. Terima kasih. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin menyanggah atau ingin menambahkan, dipersilakan. Izin menambahkan. Ya, silakan. Dari pertanyaan Kak Zahra yang dilihat dari manfaat asuransi unit link terdapat fasilitas cuti premi. Pertanyaannya bagaimana resiko yang timbul jika kita mengambil cuti premi?
Cuti premi memang bisa diambil dengan keadaan-keadaan tertentu, namun ada beberapa dampak yang perlu diperhatikan, yaitu jika pemegang polis melakukan terlalu dini atau di awal, maka uang pertanggungan yang diterima tidak akan maksimal. Pertumbuhan nilai polis menjadi lebih lambat dan bahkan bisa menurun jika diikuti oleh return investasi yang rendah. Hal ini karena cuti membuat dana investasi berkurang karena tersedot menalangi pembiayaan biaya asuransi yang terus-menerus dibebankan kepada pemegang polis. Lalu perlu diperhatikan bahwa biaya asuransi meningkat setiap tahun bukannya menurun. Karena itu berarti berhenti pembayaran premi justru akan lebih cepat menggerus nilai polis terutama jika portofolio investasi sedang buruk. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Untuk rekan-rekan yang lain, silahkan bertanya juga. Ini saya siap menjawab pertanyaannya. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Mengapa investasi unit-link tidak menghasilkan keuntungan yang optimal jika dibandingkan dengan investasi murni seperti saham dan obligasi? Baik, akan langsung saya jawab kembali ya. Jadi, kenapa kurang keuntungan yang maksimal dibandingkan saham dan obligasi? Jadi, yang pertama itu karena biaya yang tinggi ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk biaya premi unit-link ini cenderung sangat tinggi. Jadi, ketika kita membeli polis unit-link, jangan berharap akan meraih investasi optimal di 5 tahun pertama seperti investasi saham. Karena selama periode tersebut, hasil investasi kita itu akan dikurangi dengan biaya akuisisi. Nah, jadi bahkan ada produk asuransi link unit yang membebankan biaya akuisisinya kepada nasabah hingga 41%. Kan itu tinggi banget ya, hampir 50% dari setoran premi asuransi untuk 5 tahun pertamanya. Begitu, Mbak Ani. Iya, terima kasih, Pak. Ya, untuk rekan-rekan, ada yang ingin menambahkan lagi seperti Dini tadi? Dipersilahkan juga, atau ada yang ingin menyanggah? Ingin menyanggah, Pak? Iya, silakan. Jadi, dari pertanyaan Kak ini, sanggahan saya, akan tetapi informasi penting tentang resiko investasi maupun biaya yang timbul dari pembelian unit link ini seringkali tidak diketahui oleh konsumen. Hal ini terjadi karena faktor agen yang kurang maksimal memberikan informasi penting tersebut kepada konsumen. Dilihat dari jawaban tadi, bisa kita nilai pula bahwa pelayanan dari unit link sangat kurang maksimal dalam memberikan informasi kepada konsumen. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Rohmah. Jawabannya, sanggahannya sangat bagus sekali ya. Jadi seperti itu Mbak Ani. Gimana dengan jawabannya, atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya, terima kasih atas jawabannya. Tapi saya ingin bertanya lagi, Pak. Kenapa masih banyak yang menggunakan asuransi jiwa unit link, sedangkan salah satu kekurangan asuransi tersebut tidak ada jaminan keuntungannya, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat super sekali ya. Jadi, kenapa orang-orang itu lebih banyak menggunakan asuransi jiwa unit link ini? Jadi, karena dari awal tujuan ia menggunakan asuransi jiwa itu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya, yang mengakibatkan meninggal atau tidak dapat bekerja kembali, seperti dia kecelakaan di tempat kerjanya lalu dia cacat dan tidak bisa bekerja lagi. Nah, jadi dia menggunakan uang penanggungan dari asuransi ini untuk dipergunakan lagi oleh keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi orang-orang itu lebih banyak menggunakannya untuk proteksi diri ya, untuk asuransi jiwa unit link ini. Seperti itu, Ani. Gimana dengan jawabannya, atau ada yang ingin ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain? Izin menambahkan, Pak. Iya, silakan. Benar, saya setuju dengan pendapat Pak Ferdi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi asuransi jiwa yaitu suatu peristiwa yang dialami seseorang
atau mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka asuransi jiwa tidak selamanya terjamin atau tidak pasti ke depannya, sehingga hal yang terjadi seperti meninggal dan tidak dapat bekerja dan lain-lain, maka pembayaran atau uang penanggung asuransi tersebut digunakan atau dari pihak keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baik, sama-sama. Oke, itu aja. Terima kasih ya semuanya atas pertanyaannya. Dan itu saya kembali ke moderatornya, Diannya. Saya mau menyampaikan kesimpulan dari presentasi ini. Jadi kesimpulannya adalah asuransi unit link yang mengombinasikan dua produk keuangan, yaitu asuransi dan investasi, di mana premi asuransi untuk keperluan proteksi atau perlindungan, dan sebagian lagi untuk setoran oleh perusahaan asuransi ke manajer investasi agar dikelola sebagai investasi. Biasanya yaitu di reksadana. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.